Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali di renungan harian di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas melakukan setiap pekerjaan kita, terlebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan telah menjaga, menolong, memelihara kami sepanjang malam yang kami lalui. Dan pagi hari ini kami dibangunkan oleh Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami rindu membaca merenungkan firman Allah. Ya Roh Kudus bimbing kami, memberikan kami pengertian, pemahaman dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 13. Yang berkata demikian, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Saudara-saudara, yang menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini adalah kamu harus memberi mereka makan. Dalam satu perikop di dalam pasal 9 dimulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi mereka 5.000 orang. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi ketika banyak orang yang mengikuti Yesus dengan berbondong-bondong mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, melihat dan menyaksikan berbagai macam keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat yang dilakukan Allah di dalam pelayanannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, ketika suatu saat di sebuah kota di Betsaida, maka hari sudah mulai menjelang malam. Murid-murid menyampaikan kepada Yesus agar orang-orang banyak ini diarahkan atau disuruh pulang. Karena mungkin mereka tidak memiliki tempat untuk tidur, untuk berdiam, dan juga makanan untuk mereka makan. Lalu apa jawaban Yesus kepada murid-muridnya? Kita menemukan di dalam ayat 13 yang kita baca tadi. Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Yesus menyampaikan hal ini, saudara-saudara, tentunya para murid merasa gusar, panik. Bagaimana mungkin kita bisa memberi makanan yang begitu banyak? Sementara hari sudah menjelang malam, tidak ada lagi warung-warung atau rumah makan yang buka. Di situ juga tidak ada dapur untuk mereka masak makanan sejumlah banyak. Lalu di situ ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Mereka berkata kepada Yesus, kami hanya ada tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Mungkin bisa sih kami memberi makan orang banyak seperti ini apabila kami pergi dahulu dan membeli makanan di luar sana. Itu jawaban dan respon daripada para murid. Mereka ragu. Mereka tidak yakin bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan mereka sanggup memberi makan sebanyak itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini juga sering kita mengalami hal yang sama yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Ketika diperhadapkan dengan suatu persoalan, permasalahan, atau apapun itu, kita langsung berpikir memainkan logika kita, pikiran kita secara manusia. Dan kata-kata yang sering kita keluarkan sebagai manusia adalah tidak mungkin. Bagaimana mungkin kondisi kita seperti ini? Dan apapun jawaban-jawaban yang lain. Saudara-saudara, melalui perenungan pagi hari ini, jelas kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyampaikan dan memperlihatkan keajaiban dan mujizatnya
di mana di dalam pasal 9 ini kita boleh menemukan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit ke atas dan menyampaikan berkat. Dan singkat cerita di dalam kisah ini, semua orang banyak yang dicatat oleh Alkitab, 5.000 orang laki-laki mendapatkan makanan, belum lagi perempuan dan anak-anak. Bahkan di dalam ayat yang terakhir dikatakan bahwa kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa-sisa sebanyak 12 bak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mengalami hal yang sama yang dialami oleh para murid. Kita hanya melihat situasi dan kondisi yang ada pada kita. Ketika Tuhan memilih kita, mempercayakan tugas pelayanan kepada kita, sering kita menjawab, belum saatnya Tuhan, saya belum memiliki karunia, saya belum memiliki talenta, saya belum mampu, dan alasan-alasan lainnya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa mengubah semuanya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini, pagi ini, ketika Yesus juga mau bicara dengan saudara dan saya, ketika Ia mempercayakan suatu tugas pelayanan kepada kita, mari kita menjawab, ini aku Tuhan, pakai aku. Dengan apa yang ada padaku, aku percaya Engkau yang bertanggung jawab memampukan aku untuk melakukan semuanya dengan baik. Sering sekali mukjizat Tuhan yang dikerjakan itu adalah dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang tidak dipikirkan dan tidak dinilai oleh manusia, yang menurut kita tidak mungkin membantu atau tidak banyak menolong. Namun ketika kita percaya akan kuasa Tuhan, justru disitulah kuasa Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita memberi diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Ia mempercayakan sesuatu kepada kita, mari kita respon dengan baik. Jangan menunda, bahkan jangan pernah menolak. Karena kalau Yesus yang memanggil kita, Ia sendiri juga yang akan bertanggung jawab, memampukan kita dan membuat semuanya menjadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam menjalani kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi kami, itu sangat mungkin bagi-Mu ya Allah. Peristiwa yang dialami oleh para murid ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, mereka tidak memiliki bahan makanan yang cukup untuk memberi makan banyak orang. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus sanggup memberikan sesuatu yang luar biasa, bahkan yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Hari ini kami juga mau Tuhan, mau melakukan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ketika Engkau mempercayakan hal-hal yang kecil bagi kami, kami harus respon dengan keyakinan dan kemampuan bahwa Tuhan yang bertanggung jawab untuk memampukan kami. Pakai kami Tuhan dengan talenta dan karunia yang ada pada kami, agar kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kami tidak bisa memberi banyak orang makan, tetapi dengan hal-hal kecil yang ada pada kami, hidup mereka menjadi diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin.